never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Plot twist dalam plot twist. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Lampas Langit 2022. Film asal Filipina yang mengisahkan seorang penulis bernama Jack yang baru pindah ke sebuah apartemen. Nah, di apartemen inilah kisah yang bener-bener di luar nalar akan terjadi. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh nonton film ini. Jadi langsung aja ya kita tonton filmnya cuy. Film diawali dengan seorang pria ditangkap, tangan diborgol dengan berlumuran darah. Seluruh warga pun melihat dan menonton adegan ini. Sebenarnya apakah yang terjadi pada pria ini? Dan film pun baru aja dimulai. Kita pun diperkenalkan pada seorang penulis novel bernama Jack de Vera. Ini orangnya. Jack sangat serius dalam menyelesaikan dan menulis novel karangannya. Jack dan istrinya bernama Mylene baru aja pindah ke sebuah apartemen. Ya tentu namanya orang pindahan pasti ribet banget kan membawa barang. Namun saat Jack membawa barang, perhatiannya, dunianya teralihkan dengan seorang gadis lucu yang menggunakan dress berwarna putih yang memiliki sebuah tato imut di bagian leher lewat nih di hadapannya. Jack terdiam mematung, sampai-sampai Mylene harus mengingatkan Jack untuk segera bergerak. Hari-hari berikutnya, Jack dan Mylene pun sama-sama sibuk untuk menata apartemen baru mereka. Nah, setelah beres, baru deh Mylene minta jatah kepada Jack. Mylene gak peduli, Jack lagi sibuk menulis novel. Yang Mylene butuhkan hanyalah rudal tumpul yang Jack miliki. Mylene langsung lompat nih ke atas Jack dan bergoyang. Namun, entah Jack ini lagi kenapa, malam ini Jack malah menolak cuy. Rudalnya Jack tidak bisa lepas landas. Mylene pun kecewa dan mereka malah bertengkar. Jack pun mencari udara segar di luar apartemen. Namun dia malah bertemu dengan tetangganya. Bapak ini bernama Arman Fuentes. Nah, Pak Arman ini juga seorang penulis. Bahkan bisa dibilang Pak Arman ini penulis terkenal ya, penulis senior. Makanya Jack langsung semangat. Karena Jack bisa dikatakan penulis yang baru merintis. Namun, momen perkenalan mereka ini malah jadi sedikit menyeramkan. Karena Pak Arman menceritakan bahwa Jack harus berhati-hati. Apartemen ini bekas kuburan. Sehingga Jack akan banyak melihat arwah penasaran yang bergentayangan. Waduh. Nah, kebetulan banget Pak Arman ini tinggalnya tuh sebelahan banget cuy sama si Jack. Singkat cerita, hari ini teman-temannya Mylene datang ke apartemen mereka. Mylene yang bekerja sebagai model tentu mempunyai banyak teman yang satu profesi seperti dengannya. Contohnya temennya yang sehat ini. Mylene iri karena gunung temennya ini kok sehat banget dan sangat membel. Bahkan Mylene pun sampai menyuruh Jack, suaminya sendiri, untuk mencicip dan mengeksplorasi gunung temennya ini cuy. Bukannya marah, temennya Mylene malah tersenyum bahagia. Gunungnya bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Di sisi lain, walaupun sudah menjadi penulis terkenal, namun Pak Arman masih aja berteman dengan yang namanya stres. Stres dan tertekan, dikejar deadline, masih selalu menghantui Pak Arman. Pak Arman pun sampai meminta tolong pada seorang gadis. Nah, siapakah gadis ini? Sabar cuy, nanti kita juga akan tahu ya. Kehidupan sebagai seorang penulis memang akrab banget sama yang namanya stres. Makanya Jack juga selalu menghisap rokok sampai puluhan batang per hari demi mencari inspirasi. Berjalan-jalan sore, berharap bahwa ada inspirasi nih yang datang yang bisa dia tuangkan sebagai tulisan. Nah, singkat cerita, di sebuah malam, Pak Arman mengundang Jack dan Mylene untuk makan malam. Ya, namanya diundang, mereka pun harus menghormati undangannya ya. Datanglah nih mereka berdua. Pak Arman pun menyambut kedatangan mereka berdua. Senyuman ramah Pak Arman pun dibalas dengan sebuah kado sebagai tanda terima kasih atas undangan malam ini. Sebagai seorang penulis senior, Pak Arman pun langsung bisa nih membaca karakteristik Jack dan istrinya Mylene. Dari cara mereka berpakaian, tutur kata mereka, Pak Arman dengan cepat langsung bisa membaca semua gerak-gerik Jack dan Mylene ini. Suasana pun jadi cair saat Jack membawa sebuah buku karyanya Pak Arman sebagai apresiasi bahwa Jack juga terinspirasi dari Pak Arman juga. Jack ingin menjadi penulis terkenal seperti Pak Arman. Dan tiba-tiba suasana menjadi tegang saat Belle, anaknya Pak Arman, keluar dari kamar. Sambil menggibas rambut, mata Jack langsung tertuju pada lekuk indah dan manis gadis ini cuy. Pak Arman pun langsung paham kemana nih arah mata dan pikirannya Jack. Bukan main cuy. Belle adalah anaknya Pak Arman. Kecantikan yang Belle miliki adalah turunan dari mendiang ibunya. Suasana pun kembali cair saat Pak Arman menanyakan karya tulis apa yang lagi Jack kerjakan. Pembicaraannya sih asik banget ya antara Jack, Mylene, dan Pak Arman. Namun saat Belle datang dan memberikan minuman, lagi dan lagi matanya Jack hanya tertuju kepada Belle. Keindahan lekuk tubuhnya cuy. Aduh dudu, Jack mah gak kuat. Pikirannya kemana-mana. Rasanya tuh ingin, sudahlah ya.
Sambil Jack memikirkan Bel, Maylin pun melihat-lihat hasil karya tulisnya Pak Arman. Banyak sekali karya yang sudah Pak Arman lahirkan. Bahkan Pak Arman pun berjanji bahwa karya tulis selanjutnya akan ia dedikasikan untuk Jack dan Maylin. Really, sir? Ya begitulah cuy acara makan malam hari ini yang biasa-biasa aja sih ya sebenarnya. Namun luar biasa bagi Jack yang dunianya tuh bener-bener teralihkan oleh Bel. Wah kacau emang si Bel ya. Malam ini Jack gak bisa tidur, pikirannya kacau. Ia pun langsung meninggalkan istrinya dan duduk di depan laptop. Jari jemarinya menari-nari, menulis cerita yang baru ia rasakan. Jack menamai tokoh dalam ceritanya Jason dan Bettina. Kisah cinta pandangan pertama. Di sisi lain, Pak Arman pun juga menulis tentang Jack dan istrinya cuy. Pak Arman menulis karya tulis berjudul Lampas Langit yang mengisahkan kehidupan pasangan suami istri baru, yaitu ya si Jack sama istrinya si Maylin. Wah gokil ini mah ya. Dan tiba-tiba Jack datang ke apartemennya Pak Arman. Dia buka pintu yang ada hanya Bel. Jack meninggalkan sapu tangannya. Bel pun memberikan sapu tangannya kepada Jack. Kesempatan ini pun gak disia-siakan sama Jack. Mereka pun langsung mengadu mulut. Sangat lengket sampai tidak bisa lepas cuy. Namun kemunculan Pak Arman membuyarkan aksi kilat mereka. Ya udah Jack pun pamit undur diri dengan mulut yang agak basah. Singkat cerita, di keesokan paginya, Jack kembali bertemu dengan Bel. Di tempat cuci baju, Jack langsung memulai dengan berbasa-basi. Namun kali ini Bel menjaga jarak dan langsung pergi meninggalkan Jack begitu aja. Jack pun tetap lanjut menuliskan cerita untuk novelnya. Nah, diam-diam Bel juga menulis apa yang terjadi antara dirinya dan Jack di buku diarinya cuy. Sambil tersenyum senang, Bel menuliskan apakah ini yang dinamakan cinta? Singkat cerita di hari ini tuh Jack dan istrinya pergi beribadah ke gereja. Gereja yang sangat megah mereka datangi. Namun bukannya berdoa, Maylin malah mengajak Jack untuk pergi ke pojokan terus mau menghisap cuy. Menghisap sesuatu yang tumpul. Ya langsung berontak lah si Jack. Lihat tempat dong sayang, kata Jack kepada istrinya. Ya udah mereka pun balik ke tempat ibadah. Namun mukanya Maylin asem banget. Ya ampun bener-bener cuy kagak lihat tempat. Karena bete, Maylin pun memilih untuk pergi keluar. Dan tiba-tiba datanglah Bel mengenakan dress sangat cantik yang membuat Jack jadi tegang. Namun Bel datang ke gereja ini bersama ayahnya. Jack pun hanya bisa menelan ludah menahan sesuatu yang ingin berontak. Singkat cerita, Jack pun sedang berdiskusi dengan pihak penerbit tentang novel yang ia tulis. Jack pun mempromosikan bahwa novel kali ini tuh memiliki cerita yang jauh lebih dahsyat dibanding novelnya sebelumnya. Jadi pastinya novel ini tuh bakal laris manis. Jack menamai novel ini dengan judul Love Sick. Bit of soulful sex. Di siang harinya tidak sengaja Jack dan Maylin satu lift bersama Bel. Bel yang terlihat sangat polos diam-diam merangkul tangannya Jack. Walaupun sebenarnya Jack ini sangat ingin, tapi ia masih menahan dirinya karena istrinya ada di lift yang sama. Namun saat Pak Arman sedang pergi keluar, kesempatan ini tidak disia-siakan sama Jack. Melihat seorang gadis lucu dan polos sedang sendirian di rumahnya, langsung aja Jack menghampiri dan menggenjot gadis ini tanpa bisa melawan. Ya kenapa harus dilawan? Karena Bel juga sangat menikmati cuy. Menikmati permainan cepat dan gegenpressing yang Jack lakukan di atas kasur yang sampai membuat satu lantai berguncang. Permainan cepat kali ini harus buyar karena Pak Arman tiba-tiba pulang ke rumah. Jack pun pelan-pelan kabur ke rumahnya dengan dada yang dak-dikduk seakan-akan berhasil melakukan sesuatu yang membanggakan. Jack pun serba salah nih, dia mau senyum tapi pasti istrinya bakal curiga. Tapi ya gimana, Jack pun cuma bisa memendam rasa senangnya kali ini. Begitu juga dengan Bel yang sambil tersenyum bahagia, dia bisa bermain dengan Jack. Walaupun sebentar tapi sangat berkesan. Semua ini dia tulis di buku diarinya cuy. Singkat cerita di suatu malam teman-temannya Maylin yang sehat-sehat ini mampir ke rumahnya. Ceritanya mereka mau berpesta. Ya udah deh daripada merusak suasana, Jack lebih memilih kabur dari mereka. Pas lagi jalan keluar, Jack langsung disambut oleh Bel. Nggak pakai lama, Jack langsung dibawa ke atas kasur. Bel udah nggak tahan lagi. Kali ini Bel yang mengambil alih permainan. Bermain kuda-kudaan tanpa rasa takut dan rasa khawatir. Semua imajinasi dan fantasi yang Bel inginkan, dia muntahkan di malam ini. Gokil banget cuy, asli. Mereka terus bermain tanpa memperdulikan Bapak Arman yang sedang rebahan di sofa depan. Asik. Nah di keesokan paginya Bel buru-buru banget pergi keluar dengan pakaian rapi. Pak Arman pun mencium ada sesuatu yang beda nih dari anaknya. Pak Arman pun membuka buku diarinya Bel. Dan betapa terkejutnya Pak Arman dia baca tuh Bel menceritakan secara jelas dan rinci bagaimana permainan Bel dan Jack tadi malam. Bagaimana mereka bermain di saat Pak Arman sedang tertidur lelap cuy.
Pas Pak Arman lihat ke jendela, bener aja Jack lagi berduaan dengan anaknya. Nah, hal ini juga dilihat sama Maylin. Ya tentu dia cemburu dong. Gak pakai lama Pak Arman pun datang ke apartemennya Jack. Di sini Pak Arman cuma ketemu sama Maylin doang ya. Kan si Jack lagi berduaan di bawah tuh. Nah, ngobrol-ngobrol, Maylin ini merasakan kenyamanan saat bersama Pak Arman. Maylin merasa bahwa Pak Arman yang jauh lebih tua mirip dengan ayahnya sendiri. Sehingga Maylin pun gak malu menceritakan kondisi rumah tangganya bersama Jack. Jack dan Maylin ini gak harmonis. Maylin tidak pernah puas saat bercocok tanam bersama Jack. Walaupun udah dicoba berkali-kali, tapi Maylin gak mampu. Maylin gak bisa bohong. Seperti iklan di TV, rasa gak bisa bohong, kata Maylin. Pak Arman pun hanya bisa mengamati semua curahan hatinya Maylin ini cuy. Singkat cerita, di sore harinya, Maylin yang sedang mencuci pakaian bertemu nih sama Belle. Maylin ini emang mulutnya rada pedes. Dengan santai Maylin mengejek Belle yang dia anggap masih perawan. Belle pun gak terima, ia pun langsung unjuk gigi. Belle pun mulai menunjukkan aksinya bermain-main menjelajahi setiap jengkal yang Maylin miliki. Maylin pun terkaget-kaget dibuatnya. Bahkan Maylin pun sampai kabur meninggalkan Belle. Bukan main cuy. Hari-hari berikutnya Jack dan Belle malah semakin lengket. Mereka bermain di lift apartemen, di tangga apartemen, sampai di gereja juga jadi arena bermain mereka cuy. Anjir, gak kenal tempat ya, main gasak aja nih Jack sama Belle. Nah, kebersamaan Jack dan Belle ternyata mempengaruhi hubungan Jack sama istrinya. Istrinya ini bener-bener merasa gak puas dengan cara bermain Jack. Rumah tangga mereka bener-bener diambang kehancuran. Tapi Jack mah gak peduli. Yang ada di kepalanya ya cuma Belle doang. Gadis polos paling imut. Seperti hari ini, saat Jack melihat Pak Arman pergi, Jack langsung berlari kencang ke apartemennya Belle. Jack udah gak tahan lagi, mengeluarkan rudalnya supaya bisa lepas landas. Namun, Belle tampak sangat murung. Jack pun bertanya-tanya, ada apa nih sebenarnya? Apalagi Jack menemukan sebuah kancut laki-laki di bawah kasurnya Belle. Dan ternyata, selama ini Pak Arman bercocok tanam dengan Belle setiap hari cuy. Belle dipaksa dan tidak bisa melawan. Anjir. Sakit banget cuy, asli nih Pak Arman. Jack pun hanya bisa melongo mendengar ceritanya Belle. Dia gak percaya akan apa yang dia dengar. Hancur hatinya Jack. Seperti malam ini cuy, Pak Arman yang capek menulis, hiburannya ya bersama anak sendiri. Tuh lihat cuy, Bella gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa pasrah dan nurut. Sakit nih bapak satu ya. Singkat cerita, di suatu sore Jack bertemu dengan Pak Arman. Mereka sama-sama menatap matahari terbenam. Namun kali ini Jack sudah berbeda. Rasa hormat, rasa respect terhadap Pak Arman sudah hilang, sudah luntur. Yang ada hanya tatapan jijik dan marah. Kok bisa-bisanya Pak Arman melakukan hal itu kepada Belle, anaknya sendiri? Tapi Jack gak mau nyerah, dia tetap dekat sama Belle. Apalagi Belle ini merasa nyaman sama Jack, karena Jack ini tuh bener-bener memperlakukan Belle layaknya perempuan. Belle merasakan mempunyai semangat hidup lagi saat bersama Jack. Ya begitulah ya kira-kira. Bahkan Belle pun mengajak Jack untuk saling bertukar darah sebagai janji bahwa cinta mereka tidak akan lekang oleh waktu. Seakan-akan Jack ini terhipnotis cuy sama Belle. Tapi semua berbanding 180 derajat saat Jack pulang ke rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman justru jadi neraka bagi Jack. Maylin heran kenapa suaminya kok berubah. Jack dengan santai pergi tanpa kabar seharian penuh. Jack gak mungkin jujur dong, masa dia bilang dia berselingkuh. Ya Jack beralasan bahwa dia bekerja cari nafkah untuk keluarganya. Adu mulut mereka tuh bener-bener pakai urat cuy. Ini mah ngeri banget lah pokoknya. Di keesokan paginya Maylin sarapan sambil menangis sejadi-jadinya. Datanglah Pak Arman yang emang dari perawakannya nih bapak-bapak banget cuy. Pak Arman bertanya nih, ada apa Maylin? Maylin ceritalah bahwa dia rasa suaminya nih berselingkuh. Tapi Maylin gak tahu suaminya selingkuh sama siapa. Nah, Pak Arman pun menawarkan diri. Mau dibantuin gak buat nyari tahu siapa selingkuhan suaminya? Ya tentu Maylin pun dengan senang hati menerima tawaran dari Pak Arman. Pak Arman pun jadi penasaran. Emang kalau ketemu mau diapain tuh selingkuhan suaminya? Maylin pun menjawab dengan tegas. Dia akan menghabisi dua-duanya. Menghabisi selingkuhannya dan juga suaminya. Gokil. Ya nggak salah sih ya. Bagaimanapun, mana ada sih perempuan yang mau jadi nomor 2 ya. Baru juga nih ketemu sama istrinya cuy. Pas Pak Arman sampai rumah, dia melihat Jack sama anaknya lagi bermesraan. Tapi kali ini Belle berani melawan bapaknya. Belle dengan santai bilang bahwa Jack adalah miliknya. Jangan diganggu. Pak Arman pun hanya bisa diam mematung. Nah ya udah, kalau udah begini mah mereka masuk kamar dan bebas bermain dengan gaya apapun.
Dan ternyata di kamarnya Bel, Pak Arman sudah memasang perekam suara. Sehingga Pak Arman bisa mendengar dengan jelas apapun yang Jack dan anaknya katakan. Apalagi Jack dengan sangat jelas ya bilang bahwa dia akan meninggalkan istrinya untuk Bel. Tapi di sini Pak Arman malah senyum-senyum sendiri cuy. Dan saat Jack keluar dari apartemennya Pak Arman, dia sudah ditunggu oleh istrinya. Istrinya langsung marah saja jadinya. Dia emang udah feeling suaminya berselingkuh sama anaknya Pak Arman. Dan di saat istrinya mengeluarkan kata-kata makian, Pak Arman keluar nih. Bukannya marah, Pak Arman justru menutupi apa yang Jack lakukan. Pak Arman malah berpura-pura kalau Jack ini tuh berkonsultasi masalah novel dengannya. Sehingga membuat istrinya Jack jadi salah tingkah. Gokil, ini maksudnya apa ya? Permainan apa nih yang dilakukan Pak Arman? Maylin pun datang ke Pak Arman dengan minta maaf. Sambil menangis, Maylin minta maaf kalau dia ini sudah salah menuduh Bel yang berselingkuh dengan suaminya sendiri. Ya udah, untuk meredakan tangisannya Maylin, Pak Arman pun menyuguhkan segelas alkohol. Langsung tuh dia tenggak sama Maylin karena terbawa suasana, Maylin pun sampai tidak sadarkan diri. Nah disinilah akhirnya Pak Arman goyah. Melihat Maylin yang sangat mulus, membuat Pak Arman gak tahan lagi cuy. Namun tiba-tiba Bel muncul dan menyuruh Pak Arman membopong Maylin pulang. Jack pun keluar dan di sini Pak Arman secara terang-terangan bilang kalau dia tergoda nih sama istrinya Jack. Asli, gokil banget nih film. Tapi itu belum seberapa cuy. Kita pun akan melihat plot twist yang sesungguhnya dari film ini. Ternyata Bel seorang hyper cuy, hyper yang membutuhkan dan sangat butuh asupan yang bergizi. Dia ini gak puas. Di sisi lain, Pak Arman membutuhkan inspirasi novel yang ia tulis. Makanya Bel dijadikan sarana atau umpan supaya dia bermain dengan pria lain. Dengan muridnya Pak Arman dan kali ini bermain sama Jack. Bel ini sama sekali tidak terpaksa. Bahkan Bel sangat menikmati. Sangat menikmati ya apa yang dia lakukan. Bahkan malam ini Bel dan bapaknya melakukan selebrasi nungging untuk merayakan keberhasilannya membuat rumah tangga orang kocar kacir. Gokil cuy, asli. Sumpah ini tuh film mind blowing banget cuy. Bener-bener di luar nalar. Singkat cerita di keesokan paginya Pak Arman yang sedang pergi ditabrak sama taksi. Yang ternyata ini tuh rencananya Jack. Jack membayar supir taksi supaya mencelakai Pak Arman. Dengan duit segepok hal ini jadi sangat mudah. Naas, Pak Arman harus meninggal. Sebagai tetangga, Jack dan Maylin pun datang untuk bela sungkawa. Walaupun Pak Arman meninggal ya karena Jack ya. Tapi di sini Jack seperti melihat ada yang gak beres. Kok Maylin sedih banget? Padahal dari kemarin Maylin bilang bahwa dia benci bapaknya. Jack pun memberanikan diri masuk ke apartemennya Pak Arman. Dan betapa terkejutnya saat Jack melihat foto bahwa ternyata Bel istrinya Pak Arman cuy. Bel bukan anaknya. Jadi selama ini ya mereka cuma bermain peran. Pak Arman mempersilahkan Bel dekat dengan banyak orang untuk jadi inspirasi menulis buku. Sekali lagi ya cuy, Bel ternyata istrinya Pak Arman. Bel hanya berpura-pura kalau Pak Arman adalah bapaknya. Supaya Jack nih benar-benar terikat sama dirinya. Lagi-lagi, plot twist. Hal ini membuat Jack sangat terpukul. Jack jadi gak waras. Kenyataan yang ia temukan sangat berat untuk ia terima. Hari-hari berlalu, Jack sangat tidak bersemangat. Namun tiba-tiba datang sebuah paket, yang dimana itu adalah paket sebuah buku. Buku berjudul Lampas Langit yang ditulis Pak Arman untuk Jack dan Maylin. Di buku itu tertulis semua kejadian yang Jack dan istrinya alami. Dari ketidakpuasan Maylin, perselingkuhan Jack dan semua kebusukan tertulis di buku itu. Maylin pun jadi emosi. Kok bisa Pak Arman tahu ini semua? Jack pun semakin bingung bahwa selama ini mereka berdua dipermainkan oleh Pak Arman dan juga Bel. Jack yang emosi pun gak sengaja bermain kasar pada istrinya yang membuat istrinya tewas. Jika sudah begini, cuma air mata dan penyesalan lah yang bisa Jack lakukan. Menangis sambil menyebut nama istrinya tidak akan membuat istrinya kembali hidup. Dan inilah akhir dari film kali ini. Jack dibungkus polisi. Bukannya menyesal, Jack malah tersenyum. Seakan-akan berhasil melakukan sesuatu. Dan film pun selesai. Wah asli gokil banget cuy filmnya. Berkali-kali plot twist bertumpuk-tumpuk bener-bener di luar nalar. Makin lama nih film Filipina nih makin bagus ya. Jadi ya udahlah ya, sekian dulu alur cerita film kali ini. Makasih yang udah nonton sampai habis, silahkan subscribe biar gua nih makin semangat lagi nih mengontennya. Gua cabut dan dadah.